siapkan seluruh pasukan. Selamat malam, Dinda. Ada apa, Kanda Pangeran? Bukankah Dinda Dewi menyuruh kami datang kemari? Aku? Tapi Dinda sendiri yang mengirim surat pada kami. Surat? Jebakan. Ada yang menipu kita, Sakradara. Ayo. Maafkan kami, Dinda. Jangan sampai lolos. Robos sebelah kanan kuda mereka. Jangan sampai kita dipermalukan. Kita lawan sampai. Cepat lari, Pangeran. Cepat! Paman. Paman Wenano. Manusia, apa ya? Tipuan kuno, Paman. Saya sering menipu Bibi Wuni dengan bantal berselimut seperti itu. Ada apa, Panji? Anu, Paman. Tadi Panji mau menangkap Duratmoko yang masuk ke dalam Kaputren. Berhasil. Kalau berhasil, akan memudahkan kamu naik pangkat. Sebenarnya hampir tertangkap. Tapi lolos lagi, Paman. Ada pendekar yang menolong mereka. Maka kamu masuk ke dalam bilikku. Dan kemudian membuka selimutku. Begitu? Rupanya selama ini kamu mencurigai pamanmu sendiri, Panji. Sayang kamu masih... Mestinya kamu bisa memeriksa denyut jantung paman. Kalau gerakan jantung paman ini cepat, artinya paman baru habis berlari atau bertempur. Tapi rasakan denyut jantung ini. Biasa dan rata. Duk, duk, duk. Artinya paman baru saja tidur lelap. Maafkan Panji, Paman. Kalau lain kali kamu melakukan kelancangan yang sama, aku pun tidak segan-segan menghajarmu. Bukan sebagai keponakanku, tapi sebagai seorang tanda yang kurang ajar. Ampun, Paman. Panji benar-benar minta maaf telah mengganggu istirahat Paman. Nalurimu sebagai prajurit sangat baik, Panji.
Tuhan kembali menyelamatkan kami. Sejak kejadian yang lalu, saya mulai mengawasi gerak-gerik Halayuda. Dengan para Dharma Putra Raja, saya mulai curiga waktu melihat seorang gadis mendatangi balai tamu. Karena gadis itu saya lihat Halayuda sengaja. Apa untungnya bagi Majapahit? Tanpa ini pun, negeri kami adalah bawahan Majapahit. Ini memang membingungkan. Tapi sebentar lagi semuanya akan jelas. Apa yang diinginkan Halayuda sebenarnya? Terus terang, kami masih bingung. Kemana kami harus pergi? Kalau pangeran mau, saya ada keponakan di Pasuruan 1. Masuk kemari. Terima kasih, Tuan Kamandanu. Tuan Kamandanu. Ayo. Kelakuan kedua pangeran itu benar-benar telah menodai kesucian keputren. Ternyata mereka tidak lebih dari manusia berwatak turat moko. Maling. Saya curiga ada yang sengaja menjebak Kanda Cakradara dengan memberikan surat palsu itu yang seolah-olah dari kami. Surat itu menyuruh mereka untuk datang ke Kaputren. Taruhlah ada yang menjebak. Ataupun surat itu asli. Kanda Prabu jangan sembarangan menuduh. Saya memang mencintai Pangeran Cakradara, tapi tidak akan sampai melakukan perbuatan serendah itu. Maafkan aku. Sama sekali aku tidak bermaksud menuduh. Yang kumaksudkan adalah sikap dan tata krama mereka sebagai pangeran. Mereka sangat tahu bahwa memasuki Kaputren Putri Raja hukumannya sangat berat. Atau mungkin karena Ibunda Prameswari terlampau sering memberi hati dengan mengundang mereka datang kemari. Sekarang ibundamu dibawa-bawa. Kalau Nanda Prabu membuat larangan supaya Bunda tidak boleh menerima tamu, pasti akan Bunda patuhi. Selama ini tidak ada larangan. Bahkan saya dengar dari Paman Halayuda, mereka berani mendekati bilik peraduanku waktu aku sakit. Jangan berlebihan, anakku. Apa tidak boleh kalau ada pangeran yang merupakan tamu negara datang menjenguk Nanda Prabu yang sedang sakit sebagai raja mereka? Menurut Paman Halayuda itu perbuatan lancang. Sudah 2 kali Nanda Prabu menyebut nama Halayuda. Rupanya, suara Halayuda sudah menjadi suaramu, anakku. Nanda Prabu berhak mempercayai siapapun. Tapi sebaiknya bukan kepada Halayuda. Pikiran-pikirannya berbahaya, terkadang menyesatkan. Nasihat seperti itu sering saya dengar, Gusti Ibu. Siapapun yang sering mendengar suara Paman Nambi, pasti akan bicara seperti itu. Baik, itu hak Nanda sebagai seorang Prabu. Sekarang, sabdakan keputusan Ananda. Kedua pangeran itu harus ditangkap dan dihukum. Ananda tahu bahwa kedua anakku sangat mencintai mereka, dan merekalah yang akan dijadikan calon suami. Maaf, Kanjeng Ibu. Saya lebih menghormati hukum negara. Tidak. Nanda Prabu bukan menghormati undang-undang.
tapi hanya sekedar mengikuti pikiran Halayuda. Tapi bagaimanapun, kami terima sabda itu. Karena sabda seorang prabu adalah hukum. Silahkan tangkap kedua pangeran itu. Dan sesudah itu, saya akan ikut Tribuana Tunggadewi sebagai betara di Kahuripan, atau ikut Dyahwiyat sebagai betara di Daha. Bagaimana kalau mereka benar-benar menangkap Kanda Cakradara dan Kudamerta, kemudian menghukum mereka, Kanjeng Ibu? Kakakmu akan mendapat tantangan yang keras dari para menteri yang tidak menyetujuinya. Karena tindakan tersebut akan menimbulkan pemberontakan dari para Brewengker dan Betumapel. Halayuda tidak akan berani meneruskan niat itu. Ibu yakin? Saya akan coba menasihati Ananda Prabu, Kanda Dewi. Mungkin ada pengaruhnya. Anak itu semakin tidak benar. Saya menyesal. Dulu Kanda Kertarajasa menjadikan Halayuda sebagai penasehat Nanda Prabu. Ada orang lewat, Cakradara. Aku mau coba tanya. Nama desa dekat sini. Nisanak. Nisanak. Sebentar. Nisanak. Nisanak. Sebentar. Saya mau tanya. Aneh. Mau ditanya, malah lari. Apa namanya? Belum sempat aku tanya. Dia malah lari ketakutan. Penampilanmu itu seperti garong kesiangan, Kudamerta. Tentu saja gadis itu lari ketakutan. Pakaian seperti rampok, dia mau menangkap saya, Ayu. Tapi untung dia tidak mengejar waktu saya lari. Kalau dia tidak mengejarmu, berarti dia bukan perampok. Tapi wajahnya dekil seperti garong. Yang dekil belum tentu garong. Sekarang malah banyak garong yang pakaiannya seperti bangsawan. Ayu, kau tidak percaya kalau saya ngomong? Ayu, cobalah kau ke sana. Siapa tahu mereka memang garong yang mau mengacau desa ini. Ayo. Ayu, apa perlu kita cari penyakit? Perlu. Kita cari penyakit yang menakutkanmu, kemudian kita lenyapkan dia. Ayo. Ayu, itu orangnya. Tenang. Aku seperti pernah melihat gadis itu. Maaf, Nisanak. Cakra? Cakradara?
Wandira? Betul kan Ayu Wandira? Loh, kok jadi dua? Kalau begitu kita telah sampai di Pasuruan 1. Bukankah dulu pernah kau katakan mau ke Pasuruan 1, Ayu Wandira? Kalian tidak keliru. Ini desa Pasuruan 1. Siapa yang menyuruh mengganti Bayangkara yang menjaga kaputrenku? Gusti Prabu sendiri, Gusti Ratu. Hamba kurang mengerti. Kenapa harus diganti dengan pasukan baru yang dipimpin para Dharma Putra? Saya minta, kembalikan para Bayangkara menjaga kaputren. Tapi bagaimana dengan perintah Gusti Prabu? Andika seorang Manggala Bayangkara. Bagaimanapun, tetap harus bertanggung jawab atas keselamatan keluarga raja. Kami hanya percaya kepada kalian. Ampun Gusti Ratu. Hamba akan merundingkan lebih dulu hal ini dengan Gusti Prabu dan Tuan Halayuda. Halayuda? Kenapa dia jadi begitu penting? Dia penasihat raja, Gusti. Aku tahu. Tapi punya hak apa dia pada masalah keamanan keluarga raja? Katakan kepada mereka semua. Ini permintaanku. Baik, Gusti Ratu. Kalau Cakradara ataupun Kuda Merta sampai tertangkap dan dihukum oleh Sang Prabu, saya khawatir bisa terjadi ketegangan dengan Tumapel, juga Wengker. Bahkan mungkin bisa terjadi perang dengan mereka. Gegabah. Benar-benar tidak memakai otak. Apa yang ada di kepala Halayuda? Semuanya serba rahasia, Gusti Pati. Serba keruh. Sangat membahayakan suasana seperti ini. Kita harus bicarakan hal ini dengan Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu menolak saranku, mungkin aku akan mengundurkan diri sebagai Mapati. Apa perlu sejauh itu, Gusti? Saya menduga suasana gerah seperti inilah yang diinginkan Halayuda untuk menyingkirkan orang-orang yang dia anggap sebagai batu sandungan dari cita-cita besarnya yang tidak bisa kita tebak. Dan salah satu orang itu adalah Gusti Pati sendiri. Terima kasih, Kamandanu. Hampir saja aku terbawa gendang yang dibunyikan Halayuda. Kita harus segera mengundang Rakyat Tumenggung, Rakyat Rangga, dan undang juga Manggala Bayangkara, serta Rakyat Demung. Karena ini ada sangkut pautnya dengan kerumah tanggaan istana. Ayu, ajak Cakradara dan Kuda Merta makan bersama-sama. Biung selalu membanggakan masakan Cak Jamur dan ayam panggang. Sudah matang, Yung? Sudah. Jangir, tolong bersihkan mejanya. Baik, Nyai. Nah, Pangeran, silakan makan dulu. Cah jamur paling enak dimakan panas-panas. Terima kasih, Bu. Bahwa ternyata Nyai Paricara adalah Ibu Nini juga sebuah kebetulan yang sangat menggembirakan. Masih tetap belum ingin ke Majapahit? Tidak ada hakmu untuk mengganti seenaknya Bayangkara yang menjaga keputren Halayuda. Maaf Gusti Ratu, ini sebenarnya cuma... Kamu itu bukan siapa-siapa Halayuda. Jadi jangan sok mau kuasa. Maafkan saya Gusti Ratu. Baik. Dengarkan sabdaku. Mulai saat ini, keamanan Kaputren, baik Kaputren Ratu maupun Kaputren Putri, kembali diserahkan pada pasukan Bayangkari Raja. Tapi untuk sementara, dalam keprabon, tetap pada pasukan Tanda. Baik Gusti Prabu. Ibunda juga ingin mendengar sabdamu tentang Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat.
kapan mereka bisa berangkat ke Kahuripan dan ke Wengker? Saya belum memikirkan itu, Kanjeng Ibu. Meskipun keamanan Kedaton dan Kaputren sudah dikembalikan kepada pasukan Bayangkara, tapi kita harus tetap waspada terhadap tindak tanduk Halayuda dan para Dharma Putra. Waktu itu memang tampaknya Halayuda agak terpukul. Cuma kita semua sama-sama tahu bahwa Gusti Prabu sangat tergantung kepada Halayuda. Artinya, bukan tidak mungkin kebijakan itu akan kembali berubah. Sebenarnya sangat penting kita bicarakan adalah sikap kita semua terhadap keinginan para pasukan di bawah Dharma Putra untuk menangkap dan menghukum Pangeran Cakradara dan Pangeran Kudamerta. Maksudmu? Sangat berbahaya kalau sampai Pangeran Cakradara dan Kudamerta ditangkap. Akan terjadi pemberontakan di Tumapel dan Wengker, dan sangat mungkin bisa memicu daerah bawahan yang lain untuk bergolak. Masalahnya, kenapa tiba-tiba Gusti Prabu menjadi begitu keras kepada kedua adik putrinya? Padahal beliau juga tahu bahwa mendiang Gusti Prabu Jayawardana telah menjodohkan mereka. Rakyat Pamintihan mengatakan ada beberapa orang yang dicurigai sebagai telik sandi dari Majapahit yang berkeliaran di desa. Boleh saya bertanya kepada pangeran? Soal apa, Nyai? Terus terang, saya kurang percaya pada apa yang telah pangeran ceritakan. Bahwa kalian berdua kesasar di hutan sewaktu berburu. Nyai mencurigai kami sebagai rampok atau pengacau. Mungkin Kakang punya masalah dengan pemerintah Majapahit. Sebaiknya Kakang ceritakan dengan jujur, supaya Biung bisa menentukan apakah bisa menolong kalian atau tidak. Nini percaya pada kejujuran Paman Kamandanu. Dia yang menyuruh kami kemari. Kami difitnah oleh orang-orangnya Halayuda. Dia Halayuda manusia itu? Sebagai penasihat raja, dia berseberangan dengan Tuan Kamandanu dan Paman Patih Nambi. Saya berjanji akan melindungi kalian berdua. Untuk sementara kalian jangan keluyuran ke desa. Iya. Besok saya akan melihat perkembangan di desa, seperti yang dilaporkan rakyat Pamintihan. Apa orang itu bisa dipercaya, Nyai? Dia sahabat Biung, bahkan pernah menyelamatkan nyawa Biung. Ada lokawacana, desas-desus, bahwa Gusti Prabu juga mencintai kedua adiknya yang cantik itu, dan mau memperistri mereka. Jangan sebarkan desas-desus itu, Manggala. Bagaimanapun, ini menyangkut nama baik raja kita. Tentu saja. Tapi ini benar-benar dilihat oleh salah seorang anak buah saya sendiri, Kakang Patih. Bisa saja cerita itu benar. Tapi tetap semua itu hanya siasat. Yang saya maksudkan adalah semua yang dilakukan Gusti Prabu adalah cara halus supaya kedua adiknya itu tidak berani berhubungan dengan pangeran manapun juga. Apa keuntungan Gusti Prabu melakukan kekejian seperti itu? Sebenarnya ini ungkapan kecemasan seorang penguasa kepada sesuatu yang dianggap membahayakan tahtanya. Dalam hal ini, calon suami kedua adiknya. Masalahnya, seberapa jauh pengaruh Halayuda dalam pemikiran itu? Kemungkinan Halayuda menakut-nakuti Gusti Prabu. Kalau kedua putri itu akan mendapatkan jodoh seorang pangeran yang kuat, dan suatu saat bisa memberontak dan merebut kekuasaan dari tangan sang Prabu. Iya, masuk akal. Barangkali nasihat keblinger itu mampu mempengaruhi pikiran Gusti Prabu. Dan mereka pasti akan mati-matian mengejar Cakradara dan Kudamerta. Semua jadi kacau. Seluruh keluarga menjauhi saya. Bahkan Ibunda Indraswari pun membenci saya.
menganggapku sebagai orang sakit. Karena mencintai kedua adik saya. Sementara, pasukan bentukan paman pun akhirnya diganti lagi dengan pasukan Bayangkari. Tidak apa-apa, Gusti Prabu. Apa maksud paman dengan tidak apa-apa? Yang penting, tidak akan ada lagi pangeran yang berani mendekati Gusti Putri. Artinya, tidak akan ada lagi yang bisa menggoyahkan pemerintahan Gusti Prabu. Tapi bagaimana dengan perlakuan keluarga terhadap saya? Saya mendengar loka wacana yang miring terhadap diri saya. Bahwa saya ingin mengawini adik sedarah. Lambat laun kerabat Gusti Prabu akan kembali baik. Tentang loka wacana itu, lebih baik tidak usah ditanggapi. Karena tidak mungkin desas-desus bisa bertahan lama. Bagaimana dengan keamanan saya? Manggala Bayangkari dan Patih Nami tetap memaksa. Hanya pasukan Bayangkari Raja yang boleh mengawal seluruh kawasan Kedaton. Gusti Prabu tidak perlu cemas. Pasukan di bawah Dharma Putra akan selalu membayang-bayangi keselamatan Gusti Prabu. Terutama setiap kali Gusti Prabu bertandang ke Istana Kapopongan. Ayo dengan disuci itu. Ramai juga desa ini. Apa semuanya penduduk desa sini? Sebagian besar ya. Kadang-kadang juga ada saudagar dari Majapahit yang istirahat dalam perjalanan mereka menuju Lumajang atau Blambangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang luar, paman bisa mengenali. Kalau saudagar ya, kalau rakyat biasa bisa juga ketahuan. Tapi yang jelas, kalau penduduk Pasuruan 1, hampir semuanya saling kenal. Sepertinya Kisanak ini kan bukan orang sini kan? Betul. Kami dari Majapahit. Ini. Berapa semua? Maaf pangeran, kami diperintahkan untuk menangkap pangeran berdua. Maaf, kami bukan orang yang paman maksudkan. Bukankah kalian Cakradara dan Kuda Merta? Sekali lagi, Pak. Sudah! Tangkap! Hei orang tua! Jangan turut campur! Terima kasih, Ki Betot. Paman sendiri baru tahu bahwa Nyai Paricara itu sebenarnya istri Arya Kamandanu. Tapi Nini Ayuandira bukan titisannya, melainkan titisan dari kakaknya, kakak Arya Kamandanu. Selanjutnya bagaimana? Jelasnya, Arya Kamandanu mengawini Nyai Paricara yang telah dinodai oleh kakaknya, yaitu Ayah Ayuandira, untuk menutupi aib keluarga. Ayahnya Ayu masih hidup, Paman. Namanya Arya Dwi Pangga. Dia meninggalkan tempat ini karena Nyai Paricara tidak mau dinikahkan dengan Arya Dwi Pangga yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi yang saya kagumi adalah usaha Ayuandira untuk menyatukan kedua orang tuanya. Meskipun akhirnya gagal.
Berita rakyat Pamintihan benar. Ternyata memang ada mata-mata Majapahit yang berkeliaran di pasar. Untuk keselamatan ini, sebaiknya kami harus pergi. Kemana? Kalau pulang ke rumah masing-masing, jelas lebih membahayakan. Karena bisa dipastikan, sasaran pasukan Majapahit pasti ke Wengker dan Tumapel. Iya, paling tidak harus ada persembunyian. Kami tidak mau terjadi apa-apa terhadap Nini. Juga dengan penduduk desa ini. Oh ya, di hutan dekat desa ini, ada sebuah gua yang dulu pernah dipergunakan untuk tempat persembunyian oleh salah seorang bekas prajurit dari Kitai Nagari. Saya dan adik seperguruan saya yang bernama Ratanca pernah mencari tanaman obat sampai ke sana. Ratanca yang sekarang menjadi tabib Kedaton Majapahit. Betul, Ratanca adalah murid tabib Wong Yin yang punya rumah ini, adik seperguruanku. Iya, tempat itu cukup tersembunyi. Saya dan Jangir pernah ke sana waktu mencari lumut merah. Kalau pangeran mau, besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke sana sambil membawa perlengkapan untuk tidur dan masak. Terlalu banyak kami berhutang budi pada Nini dan Nyai. Kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, Kakang. Tongkat yang Aden mainkan bersama dengan pedang. Aden lihat paman. Iya. Sekarang giliran Aden. Awas, paman! Aduh, Den, tolong Den. Cabut aja, Den. Hah? Cabut? Iya. Cepat, Den. Tarik, ayo. Ayo. Aduh, selamat. Paman? Bagaimanapun, pengiriman tentara untuk menangkap Pangeran Cakradara dan Kuda Merta akan menimbulkan mara bahaya. Dan pasti akan mengganggu ketenteraman negeri ini, Nanda Prabu. Kecuali kalau memang Nanda Prabu menghendaki perang dengan negeri bawahan. Jadi, kita biarkan saja orang yang lancang berani memasuki ke putri raja, Kakang Nambi? Apa itu tidak menginjak-injak harga diri negeri kita? Masalahnya, apakah kita siap kalau harus menghadapi negeri bawahan yang akan berontak? Terutama, Brewongker dan Tumapel pasti akan melawan. Kalau Pangeran Cakradara dan Kuda Merta kita sakiti, bahkan mungkin beberapa negeri bawahan lain pun akan bersatu melawan kita. Saya kurang tahu soal siap atau tidaknya. Itu urusan Rakrian Tumenggung dan Rakrian Rangga. Urusan saya adalah hanya menjaga kewibawaan keluarga Kedaton. Bagaimana kesiapan Paman? Perang bukan sekedar tawuran, Gusti Prabu. Yang harus kita pikirkan adalah seberapa besar dana yang disediakan Majapahit untuk menggelar perang. Apa harus jelimet seperti itu? Tumapel dan Wengker bukan apa-apa dibandingkan keperkasaan pasukan Majapahit. Sangat berbahaya kalau kita berani meremehkan kekuatan lawan. Sikap seperti itu membuat kita tidak waspada, Tuan Halayuda. Kalau kita mau menang, semua hal harus kita pikirkan secara lengkap, sampai yang sekecil-kecilnya.
Antara lain adalah biaya. Sebab kalau perang sudah dimulai, siapapun sulit untuk memperkirakan kapan harus diakhiri. Kami menunggu keputusan Gusti Prabu, sebab kami tidak ingin Majapahit akan menelan kekalahan hanya karena kita tidak siap. Berapa orang yang dikirim Paman Halayuda? Sesuai dengan sabda Gusti, 200 orang. Tapi dibagi ke beberapa jurusan. Tarik kembali mereka. Baik Gusti Prabu. Saya setuju dengan pendapat Rakyat Kanurungan. Tuan Halayuda cenderung meremehkan segala persoalan. Meskipun pasukan kita cukup besar, apakah Kang yakin kita akan mampu menghadapi pemberontakan seperti yang dicemaskan Pun Nambi? Kekuatan sebuah pasukan bukan hanya karena jumlahnya, tapi semangatnya, ketulusannya membela negara, membela rakyat. Tapi saya melihat sekarang ini banyak prajurit yang sudah menjauhi rakyat, bahkan mengusir rakyat. Mungkin nilai-nilai pengabdian kepada negara sudah berubah menjadi pengabdian kepada harta benda. Sekarang ini saya melihat banyak prajurit yang menjadi pelindung para bandar. Bahkan ada prajurit yang menjadi bandarnya. Padahal mereka tahu kalau bisa merusak kehidupan rakyat. Ya, apa yang dilakukan Dharma Putra seperti Rapangsa, Rabanyak dan Rawadeng sangat mengecewakan. Mereka lebih suka menjilat kepada Gusti Prabu dengan mencarikan perempuan-perempuan cantik untuk pelampiasan sang raja. Seharusnya mereka itu kan jadi pelindung rakyat. Dengan sikap prajurit yang seperti itu, saya ragu. Apakah mereka masih memiliki keberanian dan kecemerlangan dalam menggelar perang? Artinya bisa saja kalah. Kalau misalnya Wengker dan Tumapel memberontak. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kita lihat sendiri. Hampir tidak ada kerukunan di antara para petinggi Majapahit. Antara kelompok Patinambi dan di Halayuda, yang selalu berlindung dalam kekuasaan Gusti Prabu, selalu bertikai. Gusti Prabu benar-benar berniat menarik 200 pasukan tanda itu? Paman, yang penting, mulut orang seperti Nambi dan Empu Wahana harus dibungkam. Salah satu caranya dengan mengiyakan apa yang mereka mau. Jadi, tentu saja 200 tentara yang Paman kirim akan ditarik kalau sudah berhasil memenggal kepala Cakradara dan Kuda Merta. Gusti benar-benar cerdik.
Ada apa, Dok? Pasukan Majapahit, mereka menuju ke Gua Lumut Merah. Mungkin mau menangkap Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Di mana Ayu Wandira? Ada di sana, Nyai. Pangeran, cukup! Mereka pasti akan melaporkan persembunyian kami. Artinya, kami harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi saya tidak mau melihat pangeran seperti Algojo, yang menghabisi nyawa manusia dengan begitu mudah. Ayu, untuk mempertahankan diri dari orang boleh melakukan apa saja, termasuk mendahului. Terima kasih. Nyai telah membantu kami. Pangeran, untuk beberapa hari Pangeran masih bisa bersembunyi di sini. Perlu waktu 2 pekan untuk bolak-balik dari Majapahit ke gua ini. Saya khawatir akan melibatkan Nyai dan Nini Ayu Wandira. Kuburkan para prajurit itu. Ayo kita pulang. Saya pamit pulang dulu, Pangeran. Oh ya, terima kasih kiriman makananmu. Pepes jamurnya enak sekali. Iya. Pendapat Nyai Paricara ada benarnya juga, Kanda Cakradara. Untuk sementara, kita bisa bersembunyi di tempat ini. Kelihatannya kita harus di sini. Saya tidak mau Nyai Paricara dan Ayu Wandira celaka karena perbuatan kita. Kita harus siap, melindungi. Kalau Majapahit kembali mengirimkan pasukannya kemari. Mereka telah dengan tulus membantu menyelamatkan kita. Pendapatmu benar, Kanda Cakradara. Hamba Empu Mada, pemimpin pasukan Bayangkari, yang ditugaskan untuk menjaga keamanan 2 kaputren. Manggala Bayangkari yang mengirimmu kemari. Benar, Gusti Ratu. Bagus. Kalian harus menjaga keselamatan seluruh keluarga raja. Terutama Gustimu, Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Raja Dewi. Siapa namamu tadi? Empu Mada, Gusti Ratu. Lengkapnya Gajah Mada. Hamba akan pertaruhkan jiwa dan raga hamba untuk keselamatan keluarga kerajaan.
Apa yang kamu miliki sekarang sudah lebih dari cukup. Sandang, pangan, papan, lengkap. Turonggo, kukilo pun kamu miliki. Apakah masih harus memikirkan yang di awang-awang? Semua manusia memimpikan kehidupan yang lebih mulia, Ibu. Semua orang. Hawa nafsu tidak pernah ada ujungnya. Karena dia selalu menawarkan impian demi impian. Kamu tidak pernah bisa merasa cukup. Karena ketika kamu sampai pada impian yang satu, nafsumu akan menjangkau impian yang lain. Renungkanlah sekali lagi nasihat ibumu. Yang saya harapkan hanya doa restu dari Ibu. Jangan yang lain-lain. Bagaimana? Kau siap menjadi permaisuriku kalau aku menjadi seorang raja Tangsu? Tentu, Kanda. Saya akan menjadi orang yang paling setia meladeni Kanda. Bagus. Kamu akan kukawini di depan pedanda. Kamu akan kukenalkan dengan semua petinggi kedaton. Apa saya tidak memalukan berhadapan dengan mereka, Kanda? Kamu tidak kalah cantik dari putri seorang raja. Bahkan kamu pasti yang tercantik di antara istri-istri Dharmaputra. Untuk sementara, sebaiknya kamu tinggal di dalam rumah. Tidak usah menampakkan diri di halaman. Mestinya Jangir yang membawakan makanan ke dalam goa. Atau setidaknya kalian berdua? Saya tidak melakukan apa-apa, Yung. Cuma ngobrol. Ayu, sepi itu sangat berbahaya, terutama untuk sepasang manusia, anakku. Apalagi untuk gadis secantik kamu. Ayu, jawab dengan jujur pertanyaan Biyung. Kamu mencintai salah seorang dari mereka? Saya mencintai Pangeran Cakradara. Kau sudah kenal dia? Biyung juga sudah mengenalnya. Dia putra Betara dari Tumapel. Bukan itu yang Biyung maksud. Tapi siapa dia? Bagaimanakah wataknya? Apakah dia masih bujangan atau dia sudah mempunyai istri? Atau mungkin kekasih? Apapun namanya. Tapi kelihatannya Pangeran Cakradara menyayangi saya, Yung. Semua lelaki akan menampakkan kasih sayangnya kepada seorang gadis yang cantik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah dia mendapatkannya, baru dia menampakkan keasliannya. Biyung, jangan menakut-nakuti saya. Ayu, seorang ibu wajib untuk menunjukkan arah yang benar kepada anaknya, supaya kamu tidak terjerumus kepada jurang yang menelan Biyung. Jadi maksud Biyung, Ayu tidak boleh mempercayai lelaki manapun. Berikan sedikit saja kepercayaanmu kepada lelaki yang belum benar-benar kau kenal, Ayu. Sisanya boleh kau berikan
setelah dia mengawinimu. Rakuti menyembunyikan wanita cantik di rumahnya. Maaf, pangeran mau mencari siapa? Rakuti ada di rumah. Ada, Tuan. Katakan, Tuan Halayuda datang. Baik, Tuan. Kamu bilang namanya Halayuda? Benar, Kanda. Orangnya tinggi besar. Maaf Tuan Halayuda. Kenapa tidak Tuan kirim utusan saja untuk memanggil saya? Tidak ada apa-apa. Apa tidak boleh saya mampir? Tentu saja boleh. Tapi kau belum kenalkan. Siapa dia? Selama ini, dia hanya sebagai selir saya saja. Oh, saya kira kamu mendapatkannya untuk mengisi kaputren Kapopongan yang sedang kosong. Beberapa pekan ini, Rabanyak dan Rawabeng gagal mendapatkan hiburan buat Gusti Prabu. Kalau begitu saya pamit dulu. Tadinya saya mau menghadap Gusti Prabu, tapi tanpa sengaja saya melihat bidadari ini di halaman rumahmu. Mari. Kanda kelihatan lesu. Kenapa kamu melanggar omongan saya, Tangsu? Jangan keluar rumah dulu. Sebelum kamu secara resmi kukawini di depan pedanda. Saya kurang mengerti, Kanda. Meski saya tahu, saya belum resmi menjadi istri Kakanda. Tapi semua orang tahu bahwa saya adalah garwa selir dari Kakanda Rakuti. Ini Majapahit, Tangsu. Bukan desa Ganding. Di sini banyak orang yang lebih berkuasa daripada saya, termasuk Gusti Prabu. Sudahlah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Maafkan saya, Kanda. Maafkan saya yang ini. Ayahanda Empu Sina sakit keras. Padahal saya harus menyelesaikan sampai tuntas masalah pengiriman 200 tanda yang disebar untuk menjebak Pangeran Cakradara dan Kuda Merta. Menurut saya, lebih baik secepatnya Kanda Patih menjenguk Paman Pranaraja ke Lumajang. Saya akan terus mendesak Halayuda menarik pasukan tanda itu. Ya.
Kejadian salah tangkap mungkin akan terjadi lagi. Bagaimana kalau kita pulang nanti? Kalian tidak perlu risau. Yang akan mengantar kalian. Ayo. Bagaimana pendapat Paman? Apakah bisa diterima alasan sakitnya Empu Sina sang Pranaraja? Sampai Paman Patih menganggap tidak perlu untuk minta izin kepadaku. Meskipun sang Pranaraja adalah ayah Paman Nambi. Hubungan antara ayah dan anak memang sangat sulit untuk bisa dinilai secara biasa, Gusti Prabu. Saya pernah merasakan bagaimana bingungnya menghadapi orang tua yang sedang sakit keras. Biasanya, sang anak ingin sekali secepatnya untuk bisa menjumpai orang tuanya. Sehingga... Maksud Paman, cukup wajar kalau Paman Nambi tidak perlu minta izin kepadaku. Sebenarnya, Patih Nambi juga meminta izin. Bukankah Mpu Wahana dan Arya Kamandanu sudah memintakannya kepada Gusti Prabu? Dalam keadaan darurat seperti ini, kami mohon kearifan Gusti Prabu. Berapa hari Paman Nambi di Lumajang? Kemungkinan sampai ayahanda beliau sembuh, Gusti Prabu. Baik. Saya kabulkan permintaan cuti Paman Nambi. Kakang Samara dan Kidarpana, Gusti Patih. Mungkin ada berita penting. Ada berita apa lagi, Kakang Samara? Ampun, Dinda Patih. Gusti Pranaraja meninggal dunia. Kami akan langsung meneruskan perjalanan. Sebaiknya, salah seorang dari kalian meneruskan ke kota raja. Sampaikan berita duka cita itu kepada Gusti Prabu. Biarkan saya sendiri yang ke sana, Dinda Patih. Ganti kudamu supaya lebih kuat. Baik, Dinda Patih. Cepat cari kuda dan sapi pengganti, supaya kita cepat sampai di Lumajang. 10 tombak lagi, kita sampai pada tempat penukaran kuda. Ya. Hamba hanya diutus untuk menyampaikan berita duka cita itu, Gusti Prabu. Dan Gusti Patih sendiri langsung meneruskan perjalanannya ke Lumajang. Kirimkan utusan untuk menyampaikan bela Gusti Prabu. Bagaimanapun, Patih Nambi adalah orang yang sangat berjasa kepada Majapahit. Demikian pun Mendiang Pusina, ayahandanya. Seorang pranaraja yang setia kepada Mendiang Prabu Jayawardana.
Aku mau bicara padamu, Nambi. Ikut ibu. Beberapa saat sebelum ayahandamu meninggal, beliau menceritakan mimpinya kepada ibu tentang dirimu, anakku. Beliau melihat dirimu dikeroyok oleh ratusan serigala bergigi runcing. Tubuhmu berlumuran darah. Dan... Lanjutkan, Ibu. Saya siap mendengarkannya. Seekor serigala yang paling besar kemudian menyeret tubuhmu yang berlumuran darah dari geraha Maha Menteri yang kau tempati di Majapahit, nak. Teruskan, Ibu. Hanya mimpi. Setiap mimpi itu punya arti, nak. Dan mimpi itu buruk sekali. Ibu, itu hanya mimpi. Percayalah. Mungkin saat itu Ayahanda Pranaraja terlalu mencemaskan saya. Memang, saya sering menceritakan beberapa keanehan yang terjadi semenjak Prabu Jayanegara naik tahta. Percayalah, Bu, tidak akan terjadi apa-apa. Karena saya selalu siap menghadapi apapun. Hati-hati, nak. Jangan menganggap remeh yang kamu katakan apapun. Karena apapun terkadang menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Saya akan berusaha selalu waspada, Ibu. Percayalah. Dan rasanya tidak ada alasan orang untuk bisa memusuhi saya. Karena selama ini kesetiaan saya kepada negara tidak pernah cacat, Bu. Semoga Dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu.